Salam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam di edisi Jumat 6 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dengan sapaan damai sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, di malam hari ini Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari dalam menjalankan segala aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan malam hari ini kami bersama dengan segenap jemaat-Mu melalui program Renungan Harian Toraja dari Jemaat Elim Balikpapan akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca sebagian kepada firman-Mu. Berkati kami Bapa, khususnya hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, sangat terbatas adanya. Karena itu Tuhan, kami datang memohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Roh Kudus-Mu akan menuntun menyertai kami dalam beribadah pada malam hari ini. Ampunkan dosa kami Bapa, terima kami datang berdoa dan memohon kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan pedangnya dikaruniakan
sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh mereka firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan binatang-binatang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, yang terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Amin. Demikian pembacaan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 diberi sebuah tema, menanti kemenangan akhir. Untayan atau kasundunan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan dalam tim olahraga membuat kejutan besar pada menit-menit akhir. Beberapa pertandingan yang bagi Bapak Ibu yang gemar menonton pertandingan-pertandingan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya, ketika ada
tim favoritnya dan orang-orang yang dikagumi bermain di situ menantikan suatu akhir yang baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, akibatnya para penggemar dan lawannya dipenuhi dengan ketegangan ketika pertandingan menjelang selesai. Para penggemar semakin bersemangat memberikan dukungannya, dan sebaliknya lawan mereka semakin was-was menanti berakhirnya pertandingan. Bacaan hari ini menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Beritakan bahwa anak domba membuka 6 materai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Materai 1 menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan kemenangan. Pada materai yang kedua tentang peperangan, dan pada materi yang ketiga tentang kesulitan ekonomi, kebutuhan hidup. Materi yang keempat tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang dahsyat. Materi kelima tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Dan materi yang keenam tentang teriakan para raja, penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rancangan dan penetapan Sang Anak Domba. Hukuman atas dosa bagi para penindas dan yang mengacaukan orang percaya nampak melalui berbagai tanda dan gejala alam yang mengerikan. Pendosa dan lawan Kristus akan mengalami penderitaan sebagaimana di bacaan kita di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-19. Sementara orang percaya yang tetap taat, setia dan sabar dalam kebenaran Kristus, walaupun menanggung penderitaan, nantikan Sang Anak Domba akan menikmati sukacita bersama dalam dunia baru milik Allah. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita karena firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur, doa malam kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami menaikkan syukur kepadamu, di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam sesaat lamanya, bersama dengan segenap jemaat-Mu dimanapun berada, yang dapat dijangkau oleh program ini. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kesempatan yang indah ini Bapa. Kiranya firman yang kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, sekiranya dalam kami membawakan firman pada malam hari ini, karena keterbatasan kami, ada yang tidak berkenan karena Engkau mengampunkan dosa kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami tengah berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam kehidupan mereka,
kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam keberadaan mereka masing-masing Engkau berkati. Secara khusus kami berdoa untuk keadaan umat-Mu saat ini yang berada dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan, ke dalam tangan kami datang berdoa dan bermohon Engkau menilik keberadaan mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul oleh karena kehidupan, ekonomi, oleh karena ketidakadilan, oleh karena bencana alam, oleh karena peperangan dan berbagai hal yang membuat umat-Mu sengsara. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Engkau menilik keberadaan mereka. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Karena Engkau juga senantiasa memberkati, menghiburkan dan menguatkan mereka. Bapa dalam surga, kami senantiasa datang bawa ke dalam tangan penguasaan-Mu akan keberadaan jemaat kami di Jemaat Elim Balikpapan di sini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Alex dan Ibu Pendeta Yuliati, dan Bapak Pendeta Daniel Boroh yang melayani di jemaat-Mu di sini bersama dengan para penatua dan diaken, bersama dengan segenap pengurus OIG. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua Bapa dalam bersama-sama mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga datang berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka dan juga ulang tahun pernikahan mereka. Engkau Bapa menyempurnakan sukacita mereka sehingga melalui peringatan kelahiran dan peringatan pernikahan mereka merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Bapa, terima kasih. Kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karena Engkau juga Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat kepada pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga mereka pun boleh memimpin kami dengan takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di atasnya boleh dengan tenang, dengan leluasa memberitakan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam ibadah malam hari ini, kantoria, pemain musik dan multimedia. Engkau senantiasa berkati mereka sehingga boleh dengan setia mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur permohonan kami ya Bapa. Kami boleh datang sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajarkan kepada kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Demikianlah Bapak Ibu, renungan harian Toraja dan doa malam edisi Jumat tanggal 6 Mei 2022. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.